Halo, selamat malam warga kampung yang sudah hadir di Kampung Pepes. Selamat datang di horror sessionnya podcast Pinggir Sawah. Balik lagi bareng gue Wicak Tebo yang akan menemani malam horor kalian. Dan masih bersama dengan Bapak Effendi dan Bapak Katole. Iya Bapak Boleng. Iya, aduh, nama Boleng itu sudah lama sekali tidak saya dengar. Salah benar. Ya? Bapak Tebo. Iya benar, Bapak Tebo. Kalau Boleng itu, jadi gue sempat dipanggil Boleng di kantor-kantor lama banget sama dua orang ini gitu. Boleng alias Bolem Leng. Halo sahlan. Gimana kalau kita jadikan episode komedi aja kali ini? Nggak usah lah horor. Horor berbasis komedi bang. Oh iya benar. Ditambah-tambahin lah. Iya. Tapi emang kejadian horor tuh kadang-kadang komedi juga, kocak kadang-kadang. Iya, kalau benar. kita pikir-pikir. Ya kadang-kadang jadi lucu sekarang kalau kita ingat-ingat. Tapi kalau kejadian kayak gitu beneran lagi serem ya. Kayaknya sih jangan sampai. Jangan sampai. Balik lagi ke apa namanya? Gua nggak pernah dikasih tahu kalau misalkan tempat itu sebenarnya horor. Tapi mending dikasih tahu setelahnya. Kalau lu dikasih tahu Pada waktu itu. pada waktu itu, ya lu nggak berani mungkin. Mungkin gua nggak ke situ. Tapi emang iya bang. Maksudnya kalau di tempat-tempat kayak anggaplah kalau gue naik gunung gitu ya, gue nggak pernah tuh ngeliat cerita-cerita mistisnya. Cerita kan banyak tuh ya di web gitu. Gue paling anti baca-baca kayak gituan. Soalnya jadi kepikiran di tempat Ya, itu males kayak ada syarat di salah satu gunung yang harus nginjekin kaki ke tanah 3 kali. Pas lu udah lewat posnya, aduh gue lupa lagi nginjekin tanah 3 kali. Kan Ntar jadi gua kenapa-napa enggak ya? iya bener, yaudah Pasti. gitulah. Itu kayak kejadian gua itu. Makanya kadang-kadang kalau dipikir anjing lucu banget gua di tempat kayak gitu cuman pecicilan. Ini masih di kampung lo yang sama nih ya? Kalau pas ini kejadian gue ceritanya habis dulu sekolah, gue cari duit nggak jauh dari rumah gue sih. Ya maksudnya di Lampung, cuman jatuhnya kayak gue merantau, cuman masih di daerah Lampung. Oh iya. Tapi itu tepatnya di pegunungan. Di pegunungan, jadi ya kayak kemarin ceritanya si Mas Albert yang dikelilingin kebun kopi. Tempatnya pun sama, jadi rumah. Terus yang modelnya papan, terus panggung. Ya, bahasanya panggung ya. Ya itulah. Iya, panggung. Iya, Intinya rumah, bukan rumah panggung. Rumah. Gubuk lah kalau orang Jawa bilang mungkin gubuk ya. Kalau ini tadi yang dijelasin tuh kayu, maksudnya Kayu. udah bentuk rumah kayu, cuma dalamannya panggung gitu kan. Panggung, terus emang itu isinya buat penyimpanan doang, sama buat tidur. Itu kita kan Kalau pas lagi musim. itu kan gitu, kita ke Bang. situ cuman berapa bulan sekali. Kalau pas musim doang. Ya pas pada waktu itu gua ke situ emang pas lagi musim lada. Oh musim lada. Musim lada gue nemenin temen gua yang butuh orang dan emang gue pengen cari duit. Jadi gue ikut dah ke sana. Jadi tempatnya itu di daerah gunung pokoknya. Kayaknya gue nggak bisa sebut di sini ya. Jadi di situ tuh tempatnya bukit-bukit, terus jurang banyak, terus tempat tinggal itu cuman ada 2 kalau nggak salah 3. Rumahnya itu tepat di sebelahnya itu pohon gede banget, dan gue mandinya itu nggak di rumah itu, jadi gue lebih seneng mandi di kali, ada kalinya. Di situ tuh ada kali. Tiap habis kerja pasti ke situ dulu, dan ke situ itu nggak cukup 1 jam, bisa sampai 2 jam gue di situ. Kan pulang kerja itu biasanya jam 4 jam 5. Gue pasti langsung mandi hahaha di kali itu sampai maghrib. Jadi emang nggak ada yang berani tuh. Padahal di situ maksudnya pas lagi musim. Pas lagi musim tuh banyak orang yang mandinya tuh ya enakan di kali kalau kita, karena gua kan juga jarang mandi di kali ya kan. Iya benar. Pada waktu itu gua nggak sadar kenapa kita doang nih yang di sini. Tempatnya itu emang bukit ya selayaknya kali, cuman emang itu kebun kopi itu pinggirnya. Ya itu kalinya gede banget. Ada beberapa pohon gede. Pas gua di situ sih alhamdulillahnya tipis-tipis doang, maksudnya kayak misalkan gue kayak tiba-tiba hawanya nggak enak tuh, kayak ngingetin ini udah maghrib, gitu-gitu doang. Gue masih positive thinking sama hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata setelah gue nggak di situ dan gue udah sampai rumah, gue diceritain kalau tempat itu horornya itu kayak misalkan itu kan perengan tebing, jadi itu tebing
dulu itu pernah kejadian orang apa namanya kayak darah sih Orang apa? kecelakaan Oh. kecelakaan di situ, Kecelakaan itu kecelakaan apa nih? jatuh atau apalah kayak nggak salah. Oh dia jatuh, bukan kecelakaan kendaraan ya? Nggak Bukan, mungkin bukan, ya? Nggak nggak mungkin. mungkin. Gunung, ya mungkin Pokoknya pulang antara- dari ini kebun kepleset atau apa Ya itulah dari ya. situ udah kejadiannya. Nah itu semenjak itu kejadian kayak tiba-tiba kepala gelinding dari atas. Jadi emang bener-bener di waktu itu yang berani mandi cuman gua sama teman gua ini yang punya rumah yang di gunung itu. Itu pun karena nggak tahu asal usulnya tempat itu. Kalau dia tuh sebenarnya tahu, emang udah dipesenin bapaknya ya, maksudnya kan sebenarnya kita bisa mandi di rumah karena Iya. ada penampungan air di situ. Iya. Cuman karena gua suka dan nggak mungkin kalau misalkan gua minta balik nganterin itu akan makan waktu banget, makanya dia ya kayak misalkan pantesan aja pada waktu itu dia kayak Udah ayo udahlah pulang. udah, gitu, iya, iya. udahlah gitu. Ya gua namanya orang Nggak kampung tahu. kalau ngelihat air pasti seneng ya kan. Ya cuman hawa-hawa misalkan kayak tiba-tiba kok nggak enak, terus kayak merinding ya. Cuman kadang kan gua mikirnya pada waktu emang ini udah maghrib suruh berhenti gitu-gitu. Iya, Ternyata pas kejadian emang itu ayahnya pun dia cerita seperti itu. Banyak banget kejadian yang misalkan ya ibu-ibu lah, semacam kuntilanak. Dan kalau ngomongin masalah hal mistis, ayahnya temen gua yang gua kerja di situ kan gua kerja sama dia sebenarnya. Itu banyak banget kejadian yang emang dia pernah jumpain gitu. Salah satunya di rumahnya yang di kampung. Oh jadi ini kan si ini temen lu ini kan punya umbulan, umbulan namanya. Kayaknya kebun kopi. Kebun kopi. Tapi ada tempat rumah tinggalnya. Sebenarnya dia punya rumah tinggal di dekat kampung. di dekat gua. Oh, oke. Ini berarti ke rumah Rumah. dia. Kalau nggak mau disebut namanya, panggil aja Mawar. Iya. Apa kalau cowok? Awalnya sih coba-coba. Bukan gitu ya? Iya. Panggil Terong si ya. Terong ini Oh, si iya, Terong. Ini Terong. teman Terong. Buat Tole ini Oh, gua kasih iya. tahu si Terong. Oh iya si Terong gue tahu, gue pernah juga main. Ya, Tapi tahu kan? berarti temen lu juga lah ya? Teman kenal dia. Oh, iya. Dia temen kenal dari gua ya Iya. pada waktu itu. Emang rumah itu tuh menurut gua ini masih sejalur sama yang tadi ya. Itu masih orang-orang itu juga maksudnya. Oh iya. Kalau ini cuman di rumah tinggalnya dia. Iya. Di Ini dekat sama kampung lu? Apa beda beda apa? kampung sama Beda jatuhnya kayak gua sama Tole. Oh, oke. Cuman kita temen nongkrong ya kayak lu misalkan di Mampang di pasar Minggu Oh, gitu iya. doang. Yaudah, gue sering main dibanding Tole gue emang sering main di situ karena itu teman sekolah gue. Ah. Ini coba gue pengen tahu dari Tole yang mungkin sedikit banyaknya dia pernah ngerasain yang sama. Cuman dari Tole dulu ya, coba ya. Iya, Coba iya. Leh ceritain. Iya. Kalau di rumahnya si Terong ini nih emang gimana ya gua ngomongnya ya. Walaupun siang nih ya kita main nih, enggak cuman malam ya. Kita misalkan silaturahmi ke situ siang gitu, main lah ke rumahnya itu dari suasana. Padahal rumahnya itu kan di kampung ya. Di kampung, bukan di kampung yang kanan kiri hutan, bukan ya. Kanan udah rumah, kiri rumah lah gitu. Iya. Cuman posisi dia kan naik tuh kayak di bukit gitulah rumahnya. Oh, Di iya, atas iya. gitu ya, di atas. Nah, kalau kita belum masuk rumahnya ya, ini masuk wilayahnya dia itu di pagernya itu udah masuk tuh, itu udah berasa kayak ini ya kita mau ngapa-ngapain tuh kayak jadi sungkan gitu loh, sungkan karena takut gitu loh. Oh, iya, Sungkan iya. karena takut nih kayak rumah yang nggak pernah ditempatin, tau nggak ininya apa namanya, Oh, iya. suasananya gitu loh. Nah, Suasananya. suasananya tuh kayak gitu. Apalagi di ruang tamu tuh, kan lebaran pernah tuh main ke situ. Kan kalau main jarang banget ya kita kalau main ke ruang tamu itu jarang. Pasti rata-rata langsung ke kamar kan kalau dulu Iya. kan nongkrong di kamar gitu kan. Nongkrong kamar. Karena bebas, bisa ngerokok, bisa apa Iya, kalau di kamar benar. kan. Kalau zaman dulu tuh. Iya, anak-anak zaman Iya, dulu, anak masih cowok zaman iya, dulu mainnya pasti di kamar. lah. kamar. Di ruang tamu jarang lah, kalau mungkin kayak pas waktu lebaran gitu doang lah, acara-acara tertentu lah kita Iya, main. benar. Itu udah hawanya udah beda banget. Terus apalagi di ini kamar mandinya tuh. Gua kalau mau kencing pernah gua kalau nggak salah yang minta temenin si ini, ada temen kita satu lagi tuh. Iya si inilah ya, Buncis, iya itu. Buncis. Ada temen gua satu lagi kalau gua pengen kencing nih, gua
minta dianterin gitu saking gue takutnya gitu loh. Kayaknya gue pernah sih. Soalnya udah lama sih itu. Itu bangunan itu bangunan tua atau bangunan baru gitu sih? Lah kalau itu mungkin ini gue yang cerita. Karena kan dia baru ngerasain hawanya. Hawanya itu udah pokoknya udah beda lah. Berarti kalau kita masuk ke situ. hawanya tuh kayak rumah lama nggak ditempatin. Iya, terus rumah nggak masuk. pernah ditempatin gitu lah. Ya kalau dibilang lembab bukan lembab sih ya. Ya kayak gitulah. Mungkin hawa-hawa horor, kalau hawa-hawa mistis kan itu bisa dirasain Iya, gitu kita ya. bisa ngerasain lah kita. Singkat ceritanya, pas kalau gua sih langsung tanyain nama yang bersangkutan. Emang rumah itu itu ceritanya tanah keluarga, nggak ada yang mau pada waktu itu saat pembagian warisan. Teman ayahnya si Terong ini emang orangnya sih yang tadi gua cerita tuh yang di gunungnya, dia tuh pemberani, maksudnya Santai lah. santuy. Nggak terlalu memikirkan Nggak hal-hal yang mau- seperti selagi itu. maksudnya kita masih berpedoman sama kitab kita, Iya benar. itu masih dianggap santai sama dia. Ceritanya itu ya itu nggak ada yang mau karena emang hawanya udah beda, udah ngerasain semua di situ. Iya. Pokoknya nggak ada yang mau. Pada akhirnya si ayahnya si Terong ini, bapaknya si Terong ini mau ngambil tanah itu dan akhirnya dia bangun rumah Dibangun rumah itu yang itu. Tolek main itu. Iya, dengan penuh resiko yang diambil. Ya Iya, kalau benar. misalkan tiba-tiba ada kejadian-kejadian, kalau pada waktu emang kejadiannya yang itu udah rumah jadi yang menurut gua serem versi gua ya. Apalagi pas waktu kosongnya Iya. ya, lahan kosong. Udah ditinggalin tuh udah jadi kakinya nggak ada, Maksudnya Jadi setengah badan. setengah badan. gimana? Detail ceritanya kayak gimana tuh? Jadi Dia sebelum dibangun apa sesudah dibangun di rumahnya? itu udah tinggal di situ. Oh, udah dibangun, udah tinggal di situ tuh ya. Mungkin beberapa kali kasus nggak seserem itu ya, cuman kasus itu benar-benar serem. Jadi malam-malam sekitar jam orang-orang zaman dulu tuh kalau nongkrong pulang jam 9 kali ya. Jam 9 jam 10 lah. Jam 10 lah. Ya anggaplah jam sekitar segitu itu. Kita jelasin rumahnya kali ya. Rumahnya itu modelnya letter L. Oh. Jadi nge-L gitu rumahnya. Bentuk ya. Kita bicara Kan soal kalau orang zaman dulu kan pasti bikin rumah rata-rata nge-L kan. geografis Kalau aja di ya. kampung ya. Iya. Jadi kalau yang tadi dibilang si Tole tadi itu kan ruang tamunya tuh di depan posisinya, dan kita suka nongkrong tuh di L-nya. Di bagian L-nya. L-nya. Karena itu kamar dia, kamar Oh, si Terong ini di L itu. Di L itu. Oke. Jadi biasanya orang semua tuh masuk dari pintu L, karena emang nggak tahu pintu tengah itu gue juga nggak sempet cerita sih. Cuman emang hawanya beda banget tuh ruang tamu. Jadi biasa orang tuh lewat masuk pintu depan. Pintu L. pintu justru pintu L yang sering Pintu masuk. yang tengah, pintu tengah. Jadi Iya. L itu maksudnya di bagian siku Iya, pas kan? siku. Dia ya itu kita bilang tengah lah. Benar-benar kan bagian siku itu kan di tengahnya tuh. Iya, ya. di tengah lah. Ya itu di tengah. Iya itu gue tahu karena beberapa orang kampung juga Banyak yang bikin banyak rumah. bikin rumah kayak gitu dan rata-rata memang ada pintu di L-nya itu. Iya. Pintu L dia ke kiri itu ada dapur, terus kamar mandi. Ya kan Le ya? Iya, Kamar mandi luar kamar itu ya. mandi. Nah itu kan masuk dari pintu L. Kejadiannya itu dari ruang kamar mandi, orang mau keluar ke kamar mandi, pintunya dibuka tuh. Pintu L-nya ke itu. kamar mandi. Oh, pintu arah kamar mandi. Kayak ada yang gedok itu, ngejar, ternyata ada. Gimana tuh? Maksudnya ya si orang yang ngelihat itu dia ada posisi di mana? Dari pintu L Dari pintu L. masuk ke rumah, Heeh. ada ketok-ketok, Ketok-ketok. arah dari pintu kamar mandi. Arah dari pintu kamar mandi. Itu kan pintu L, kalau kita ke kiri langsung tembusannya pintu kamar mandi. Heeh. Zaman dulu tuh rumahnya tuh kamar mandi kan di luar ya. Iya. Dari kamar mandi itu ketok-ketok. Itu ngetok-ketok berarti dari luar posisinya. dari Dari luar ada Dari luar ngetok-ketok. ngetok. Dibukain tuh. Dibukain. Setelah dibuka ya itu kejadiannya. Nggak ada kepalanya lagi. Jadi cuma badan, Badan doang. Iya, Melayang atau ada di bawah posisinya? melayang. Itu terus ngejar dia masuk ke rumah. Dengan maksudnya kan dia orangnya nggak mau, dia nggak pernah ganggu Ini si Terong nih ya? bapaknya. Oh, bapaknya. Bapaknya. Bapaknya itu yang santai itu Yang ya. santai slow itu. ya. Dengan hal itu dia santai. Ya itu tadi dia. Tapi memang ini sih Bang, apa namanya, kalau gua lihat rumahnya itu gimana ya? Posisi lampunya itu tuh kayak nggak terang banget gitu loh. Jadi kayak setengah redup. gitu Jadi ya. makin kalau malam Remang. tuh iya, suasananya tuh makin serem gitu loh. Ditambah apa ya? Ambience-nya tuh emang Iya, ngeri. emang ngeri lah itu. Nah itu pas ngebukain itu ngelihat badan doangnya itu
nggak ada kaki, nggak ada kakinya, mungkin sebatas dengkul atau sepinggang atau gimana? Spesifik sih pokoknya nggak ada kakinya ya. Oh, nggak ada. Secara spesifik kalau jelasnya pastinya gue nggak menanyakan itu, cuman emang dia nggak ada kepala, nggak ada kaki. Nah, apakah itu dari dengkul ke bawah atau dari pinggang ke bawah gue nggak tahu. Oh, oke, tapi ada tangannya gitu ya, kan buat ngetok ya. Iya, makanya. Buat tangannya buat Balik lagi ngetoknya ke pakai situ, apa dia? ada tangannya bingung juga kan ngetoknya kan. Kepalanya juga nggak ada lagi kan. Iya. Buat nyendelin. Dari situ dia kayak sebenarnya bodo amat. Cuman kayak usil Dia sempat si badannya doang itu dia sempat masuk nggak? masuk. Maksudnya udah ditutup tapi tetap gedok-gedok. Kalau cerita dari bapaknya itu ya udahlah gitu loh maksudnya. Gua nggak ganggu, cuman usil dia tetap gedok-gedok. Ya udah akhirnya dibuka lagi itu ngikutin. Dan bapaknya jalan dengan santai. Ya kalau kondisi dia sih katanya santai. Cuman kalau menurut lo gimana? Ya soalnya udah dibuka kedua kali. Iya. Beda nih. Kalau dia Pertama kali kalau dia buka, pertama kali mungkin ada kemungkinan lari. Iya. Kan? Terus dia udah buka pertama kali, ngelihat gitu ditutup terus digedok-gedok. Nah, itu kalau udah cerita ya? kalau udah ngikutin yang kedua kali berarti bapaknya kan dengan jalan santai gitu kan. Berarti ya udah. Soalnya dibukain sengaja. Iya, sengaja. Bapaknya tahu yang gedok-gedok itu, yang gedok-gedok lagi itu kan si setengah badan itu kan. Intinya pokoknya pas kejadian gedok-gedok itu yang pas dibuka pintunya yaitu setengah badan. Iya. Itu kalau gua nggak tahu tuh. Begitu gua buka paling langsung gua ini kali ya. Gue pukul ulu hatinya gue pukul. Gue jeb sedikit. Tapi kenapa dia bawa tangan ya? Oh buat buka pintu. buat Ngetok. ngetok. Karena kan nggak ada. Coba kalau nggak ada tangannya dia bingung. Tapi emang kalau gua pribadi di situ nih ya, sering banget di ruang L gua nongkrong kayak ada yang ngeliatin. Kalau itu ya Bawaan lu ada yang ngeliatin ya? Kayak ada yang ngeliatin gitu. kayak ada yang mantau lah gitu. Kita kan yang entah halusinasi, tapi kalau halusinasi mungkin satu orang doang ya. Tapi ini rata-rata yang Kalau gua ke pribadi ya. situ kayak anjir gua kayak diawasin nih. Iya, gitu. ngerasain hal yang sama Tapi gitu. nggak berani ngomong. Iya, benar. Ya di saat itu ya, di saat itu ya udahlah. Gue ngebayanginnya agak merinding dulu. Yang ngebayangin Pokoknya rumah itu tuh bukan rumah lama, cuman terlihat kayak misalkan Gimana? sebenarnya sih diurus Iya, orangnya orang rapi. rajin itu. Cuman kayak ada ketutup Suasananya apa lah gitu. gitu kayaknya. Iya, kayak ketutup kayak apalah gitu ya. Rumahnya warna putih lagi. Iya. Padahal kalau misalkan dipikir secara inian apa ya? Itu rumah di tempat rame gitu loh. Kanan kiri depan itu udah rumah ya. Kanan kiri depan itu udah rumah. Emang tanah itu kayaknya emang ya itu Mungkin dulunya bekas apa kita nggak tahu ya. emang dari awal kan Nggak ada yang mau tuh. Cuman Iya. ayahnya si Terong nih yang mau ngambil resiko itu. Nah sebelumnya kan sempat cerita yang ada kepala ngikutin itu yang mana tuh? Tadi itu Yang gelundung Gundul pringis. pringis. itu sebenarnya di rumahnya, cuman apakah itu Apa itu kepala dia Kepalanya yang tadi dia. nyariin? Nah bisa ya? diceritain nggak secara detailnya? Nah, gue mau cerita yang itu, cuman detailnya nggak apa namanya, gue nggak inget. Cuman emang runtutannya itu pas digedor itu tuh. Oh. Jadi beberapa dibilang dia udah tahu resikonya tinggal di situ ya. Jadi beberapa kali gitu. Nah yang nemuin dikejar si gelundung pringis itu si Terong atau bapaknya? Itu bapaknya. Oh bapak, berarti ini kejadian rata-rata bapaknya ya? Iya, karena kan biasanya orang-orang yang justru yang santuy itu malah yang sering Iya, banget malah sering dikeliatin atau apa gitu kan. Karena dari si Terongnya ini malah kan dia beberapa saudara gitu kan ya. Dua ya? Yang adik ceweknya? 3 Ada satu lagi ya? mbaknya. Itu pernah kejadian tetap dari kamar mandi tuh munculnya. Ngelihat kakaknya si Terong ini di situ. Pas disapa diem, cuman tiba-tiba Terong yang beneran nih muncul dari pintu L. Terus sempat ada 2 terong di situ. Cuman kondisinya pas Nengok balik Iya, lagi nggak ada iya, gitu. iya. Iya. Dia Ya kayak di film lah mungkin ya. Iya. ya mistisnya kan kayak gitu. Iya. Jadi dia pas ngeliat ke kamar mandi itu ada Terong disapa. Cuman kayak nggak ngeh aja. Dia balik lagi tuh ngeliat kan nggak mungkin misalkan dari kamar mandi ke pintu L itu nggak secepat itu. Iya. Tapi kayak keluarga itu tuh udah tahu Udah gitu loh. terbiasa udah terbiasa mungkin. ya. Karena emang Ya mungkin dari kecil udah dijelasin kali iya, ya. dari orang tuanya juga udah. Ya ini gue termasuk diceritain itu biar nggak usah takut gitu-gitu. Iya, di rumah maksudnya itu. nggak usah kaget kalau ketemu temuan kayak gitu ya. Pada akhirnya dia cerita ya itu yang badan, yang kepala. Cuman yang kepala gue agak lupa. Itu padahal apa? Ya itu yang ngejar tuh yang kepala emang. Yang ngejar yang kepala itu. Jadi kayak
Terus ngejarnya gimana tuh ya? Gue lupa. Cuman yang ngejar itu kepala. Ada kepala tuh yang muncul. Terus mukanya nggak ada katanya. Yaudah itu dah. Mungkin satu kesatuan sama yang badan tadi kali ya. Misah semua Bisa, jadinya ya. tinggal kakinya belum kelihatan. Iya. Serem juga tuh. Ngeri. Luar biasa, anjir. Gue merinding lo, gokil. Ini epic lo, maksud gue. Iya, gue ngebayangin kondisinya saat itu gitu. Ngebuka pintu, gedor, terus di depan muka nyanter. Gak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya. Oke nih, misalkan kalau yang udah umum gitu kan, yang udah umum sekarang ya anggaplah kayak perawakan kayak Kunti atau Mr. P gitu kan. Ya udah itu sosoknya kan dari ujung Sabang sampai Merauke kan Indonesia itu banget kan ya. gitu Indonesia kan. banget ya. Iya, ya udah gitu. Nah ini nggak ada kepala, nggak ada kakinya, cuma badan sama tangan. Anjir sih, gue bilang. Tapi itu santai gokil banget sih. Orangnya tuh, ya itu. Tapi emang bener-bener keluarganya tuh santai sama hal-hal kayak gitu tuh. Iya karena Kalau mungkin gue lihat karena ya. mungkin saking terbiasanya kali lah ya. Maksudnya Mungkin ya. dia ya mungkin hari-hari pertama hari itu ya itu masih kaget gitu. Tapi Iya. sekian hari terus digitu-gitu Bertahun-tahun kali ya. bertahun-tahun itu ya udah jadi kayak hal biasa aja. Masih untung nih ya. Jangan sampai sih kalau Iya. kalau bisa. Cukup tahu dari orang aja Iya, lah. cukup dari tahu orang. Kita dikasih tahu sama orang aja kita berani nggak ya gitu loh. Iya, ada apa namanya halusinasi sendiri gitu Iya, kan. benar. Cuma gue ngerasa ya memang gue tidak sensitif dan bersyukur dengan tidak Iya. sensitifnya gue gitu. Iya. Ada kata-kata yang orang humoris nggak bakal kesurupan. Karena pikirannya nggak pernah ngelamun. Iya benar. Untung gue suka hehehe. Kalau itu lebih ke Gila ya. singit. Kayak gitu. Tapi di Jakarta gue beberapa kali ya banyak sih sebenarnya sih. Itu kan berangkat dari kampung gue aja kayak gitu ya. Di Jakarta gue lebih kayak nganggap itu biasa aja karena emang Suasananya mungkin suasananya, kan nggak suasana di kampung. kalau di kampung tuh lebih nggak ada pun kayak berasa. Iya, kayak Kalau di serem gitu loh. kalau di sini tuh kayak cuman misalkan di suatu tempat doang. Iya benar. Mungkin itu dari banyak tempat yang gue jumpai pasti ceritanya itu bekas bunuh diri. Iya. Beberapa kali gue gitu. Itu dulu bekas bunuh diri. Tapi ya udah pas waktu itu doang gitu loh kita ngerasainnya kan. Kalau misalkan itu diceritain di kampung, wah gue yakin nggak berani lagi ke situ. Iya benar. Kalau misalkan gue dapet cerita di kampung, itu beda lagi. Mungkin sampai sekarang gue kebayang-bayang, cuman karena di Jakarta udah kayak gini nih rasanya. Iya. Kantor gue yang lama aja, ya kantor lo juga lah. Jangan. Aduh, makin banyak kesebut kantor gua di sini ya. Salah. Apalagi lo kalau sampai pindah ke yang kantor kondisi sekarang ya, keluar dari kandang macan masuk kandang singa tuh kalau gue. Di gedung itu kan pindah kan sempet kantor. Heeh. Sebelumnya itu tadinya kantor. Sebenarnya gue udah nggak ngantor di situ. Baru kan lu baru keluar kan? Ya Keluar, ibarat itu ada baru kan. sekarang gue udah keluar nggak di situ Lu lagi. lu ngerasain di Sebut gedung saja ya? itu kantor gue lah. Gue bilang kantor gue aja ya, biar gue lebih enak jelasinnya. Jadi di kantor gue yang bukan di gedung itu tapi di beda gedung karena kita udah pindah. Dulunya itu Pindahnya ke daerah mana? barat Jakarta. Emang itu bangunan-bangunan lama di situ. Heeh. Dulunya dia bukan kantor, kayak rumah kosong. Kalau dilihat dari bentuknya pas bongkaran itu pernah ditinggalin. Kayaknya ceritanya bisa panjang. Iya. Kita buat episode selanjutnya aja. Gimana? Oke. Oke, kita waktunya closingan aja. Gue mau buat closingan baru aja. Closingan tiba, tiba-tiba closingan. Yuhu, para warga kampung, jangan lupa subscribe sama nyalain kentongannya biar gak ketinggalan episode-episode kita. Udah, itu aja. Udah nih, gini doang gue nongolnya. Udah aneh emang.